Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan pada sore hari ini kalimat hamd, kalimat hamdalah, kalimat pujian, disebabkan karena kita banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat-nikmat itu tidak akan mampu kita hitung. Dan bahkan yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman ini. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur atas nikmat Allah ini, mudah-mudahan kita berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini atau sore hari ini kita sudah artinya berada di penghujung di hari Jumat. Bahkan hari ini adalah tanggal 9 Muharram. Ya. Yang puasa hari ini mudah-mudahan Allah berikan, Allah terima puasanya ya, kemudian dia mendapatkan keberkahan. Kemudian besok insya Allah masih kita puasa karena memang inti dari Muharram yaitu tanggal 10 Asyuranya. Besok insya Allah kita akan berpuasa kembali ya. Yang belum puasa hari ini tidak apa-apa, besok puasa silahkan ya, karena memang intinya tanggal 10. Jika dia mampu itu dilebihkan sehari sebelumnya atau sesudahnya, itu lebih baik. Namun jika dia puasa hanya tanggal 10 saja, 10 Muharram, itu sudah cukup. Maka kita kembali ingatkan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya puasa tanggal 10 ini yukaffirus sanah al-madiyah, menghapus dosa-dosa setahun yang lalu ya, 365 hari yang lalu terhapus. Disebabkan karena apa? Kita melakukan puasa pada tanggal Asyura, tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kita menjalankan puasa ini. Amin. Baik, jadi pada sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita, ta'lim kita. Babun fil ahkamil lati tata'allaqu bil masbuq. Yaitu bab tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang masbuk. Ya. Jadi di sini kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Ya, yang namanya masbuk minimal dia dikatakan berjamaah, minimal dia mendapatkan 1 rakaat saja, 1 rakaatnya imam. Ya, minimal dapatnya satu rakaat. Dan dihitung rakaat ya, yang sempurna adalah ketika imamnya dalam keadaan ruku di rakaat terakhir. Ya, ketika imamnya ruku di rakaat terakhir, kemudian dia masuk takbiratul ihram dan ya kemudian ikut ruku, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Dan dia terhitung berjamaah. Tapi kalau kurang daripada itu, artinya datangnya pas imam melakukan iktidal, maka ya dia hanya mendapatkan pahala niat untuk berjamaah. Ya. Fa idza adrakal imam raki'an, apabila dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku, fa innahu yukabbiru takbiratal ihram qa'iman. Imamnya dalam keadaan ruku, maka si makmum ini datang, hendaklah dia bertakbir dalam keadaan berdiri. Ya, summa yarka' ma'hu bitakbiratin saniyah. Baru setelah itu dia takbir kembali, baru ruku. Jadi tetap ya
Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri. Ya, hadza huwal afdal. Inilah yang terbaik. Ya, wa in iqtasara ala takbiratul ihram, kalau dia hanya mencukupkan dengan takbiratul ihram saja, ajza'athu an takbiratir ruku'. Dia boleh untuk meninggalkan takbiratul ruku'. Artinya Allahu Akbar langsung dia ruku'. Tapi yang afdal adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, takbir pertama takbiratul ihram, takbir kedua adalah takbir untuk ruku'. Hadza huwal afdal. Fa takbiratul ihram la budda minal ityan biha wa huwa qa'im. Kemudian takbiratul ihram ini wajib dilaksanakan, wajib dilakukan dalam keadaan dia berdiri. Jadi tidak boleh Allahu Akbar, enggak. Tapi Allahu Akbar berdiri. Jadi takbiratul ihram ini dilakukan dalam kondisi sedang berdiri. Wa amma takbiratul ruku', adapun takbirnya ruku', ya, perpindahan ke ruku', faminal afdal al-ityan biha ba'daha. Memang afdalnya apa? Datangi. Jadi 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang terbaik. Ya. Wa idza wajadal masbuq al-imam ala ayyi halin minas shalah. Kemudian ya, bahwasannya si masbuk tadi, makmum tadi yang datang telat tadi, ya, jika dia mendapatkan imam dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Sujud, atau dalam keadaan iktidal, atau dalam keadaan duduk di antara 2 sujud, atau dalam keadaan tahiyat awal atau tahiyat akhir, ya. Dakhala ma'ahu. Masuk dia dengan keadaan seperti itu. Ya. Jadi imamnya dalam keadaan sujud langsung masuk. Ya, li hadis Abi Hurairah, ya, sebagaimana hadisnya Abu Hurairah wa ghairihi dan selainnya secara marfu', ya, bahwasanya, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, idza ji'tum ila shalah, jika kalian mendatangi salat, wa nahnu sujud, sedangkan kami dalam keadaan sujud, kalian dapatkan dalam keadaan sujud, fasjudu, maka kalian bersujudlah. Wala ta'udduha syai'a, tapi jangan kalian menghitung sujud kalian itu adalah artinya rakaat yang sempurna, tidak. Ya, imam dalam keadaan sujud, ya sudah Allahu Akbar, baru kita sujud Allahu Akbar. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi jangan menunggu dulu, jangan menunggu lagi. Ntar dulu, tunggu dulu siapa tahu biar imamnya berdiri. Tidak, kalau imamnya dalam keadaan sujud langsung bersujud. Ya. Kecuali ada memang beberapa ulama, terjadi khilaf di kalangan para ulama, kita datangnya pas imam dalam kondisi tahiyat akhir. Ya. Kemudian ada orang-orang yang juga masbuk. Mana yang lebih baik? Ya. Memang ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ikut bersama imam itu, ada yang mengatakan merincikan. Kalau memang ada makmum yang lain masbuk, silahkan biarkan imam yang tadi yang pertama itu selesaikan sholatnya sampai salam, baru ini buat barisan yang baru, buat jamaah yang baru. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Fa idza sallama al-imamu taslimah as-saniyah, apabila imam sudah salam yang kedua, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, qamal masbuk, maka yang masbuk tadi hendaklah berdiri, ya, liya'tiya bima fatahu minas shalah. Dia mengerjakan, ya, salat yang tadi dia tinggalkan, artinya rakaat yang dia tinggalkan. Wala yaqumu qabla taslimah as-saniyah. Beliau menyarankan, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, dan dia tidaklah berdiri, ya, dari duduknya kecuali setelah salam yang kedua. Memang terjadi khilaf, sekali lagi terjadi khilaf di kalangan para ulama, kapan berdirinya si masbuk, apakah di saat salam yang pertama atau salam yang kedua. Namun beliau sangat menganjurkan wala yaqumu, janganlah dia berdiri qabla taslimah as-saniyah, sebelum salam kedua. Artinya jadi setelah salam kedua baru berdiri.
Ya. Wa ma adrakal masbuk ma'a imamih. Ya. Dan apa yang ditemukan oleh si masbuk bersama imamnya, fahuwa awwalu salatihi 'alal qauli as-sahih. Maka itulah rakaat pertama bagi si masbuk. Sebagaimana ya terhadap pendapat yang sahih. Jadi kalau seandainya begini, kita masuk ya imam dalam rakaat, kita masuknya pas rakaat keempat. Ya. Kita masuk Allahu Akbar. Nanti kan karena imam rakaat keempat berarti dia nanti tahiyat akhir. Tahiyat kedua. Ya. Berarti kita di sini duduk. Nah, rakaat si masbuk tadi itu terhitung rakaat pertama bagi dia. Sehingga nanti masuk rakaat kedua dia tetap tahiyat. Tahiyat apa namanya? Tahiyat awal. Ya. Kemudian nanti rakaat keempat dia tahiyat lagi, itu tahiyat akhir. Berarti orang yang masbuk itu tahiyatnya bisa sampai 3 kali. Ya, sehingga pemahaman ya. Jadi perkataan yang sahih ya bahwasanya rakaatnya masbuk bersama imam itulah rakaat yang pertama. Kalau seandainya dia masuk ya, dia masbuk artinya imam rakaat ketiga, maka makmum masbuk ya sudah rakaat ketiganya itu berarti bagi si masbuk itu rakaat pertama. Nanti yang kedua, yang keempat ya, rakaat imam yang keempat, maka bagi si masbuk itu rakaat yang kedua. Sehingga apa? Dia tahiyat ya. Jadi nanti tahiyat akhirnya imam ya itu sudah menjadi tahiyat awalnya bagi si masbuk. Ya, karena pas memang di rakaat kedua. Allahu a'lam. Ya. Wa ma ya'ti bihi ba'da salamil imam huwa akhiruha. Dan apa yang datang setelah salamnya imam maka itulah rakaat terakhir baginya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam muttafaqun alaih, wa ma fatakum fa'atimmu. Apa-apa yang tertinggal bagi kalian maka sempurnakanlah. Wa huwa riwayatul jumhuril hadis. Ini adalah riwayatnya jumhur, mayoritas ulama. Kemudian wa itmamu syai' la ya'ti illa ba'da taqaddumi awwalihi. Bahwasanya menyempurnakan sesuatu la ya'ti tidak akan bisa dilakukan illa ba'da taqaddumi awwalihi, kecuali memang sudah melakukan yang awalnya, yang dasarnya. Wa riwayatu wa ma fatakum faqdu. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan apa-apa yang tertinggal faqdu, maka qadha. La tukhalifu riwayati fa'atimmu. Dan ini tidaklah bertentangan dengan riwayat fa'atimmu, sempurnakan. Li'annal qadha yuradu bihi al-fi'al. Karena apa? Yang namanya qadha ya, itu yuradu bermakna juga melakukan, al-itmam bermakna al-itmam, menyempurnakan. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah. Ya, padahal kita melaksanakan sholat Jumat, itu bukan qadha. Ya, fa idza qudiyatis shalah. Bahasanya qadha. Tapi qudiyatis shalah di sini bermakna apa? Yaitu bermakna fa'atimmu. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 200 Allah Ta'ala mengatakan fa idza qadaitum manasikakum. Apabila kalian sudah melakukan manasik. Qadha dengan bahasa qadha. Jadi qadha bukan hanya bermakna mengganti, tapi bisa bermakna menyempurnakan. Apabila kalian sudah menyempurnakan manasik kalian. Allahu a'lam. Wa idza kanatis sholatu jahriyah. Kemudian apabila sholat yang dilakukan adalah sholat jahar. Sholat jahar ini bacaannya keras, terdengar. Ya, yaitu sholat subuh, maghrib, dua rakaat maghrib dan ya
jadi 2 rakaat isya. Ya, ini namanya jahar. Jahar itu artinya apa? Jahriyah, yaitu bermakna keras. Wajaba, apabila sholat jahar, wajaba alal makmum, wajib bagi makmum an yastami'a li qiraatil imam, wajib mendengarkan bacaan imam. Wala yajuzu an yaqra'a wa imamuhu yaqra', dan tidak diperbolehkan baginya membaca sedangkan imam juga membaca, mengiringi bacaan imam, di belakangnya ikut sabbihis, dia ikut sabbihis marabbika. Ini tidak baik, ya. Apalagi kadang-kadang kita bawa putra dan putri kita, ya, imamnya sedang baca, ya, kalau artinya anak-anak kita atau putra-putri kita sakit semangat, ya bagus sebenarnya semangat untuk membaca Al-Quran, tapi kita harus perhatikan kapan dia harus membaca Al-Quran. Kalau seandainya dia mengiringi imam pas lagi sholat, ini mohon diajarkan bagi anak-anak kita supaya tidak mengganggu bacaan imam. Sekali lagi, ya, bagi orang, ya, di antara kita yang bawa anak-anak ke masjid ikut sholat berjamaah, maka dituntun anak-anaknya agar jangan sampai mengikuti bacaan imam. Kalau ingin memuroja'ahin, menyimak bacaan anaknya, jangan pas imamnya lagi baca surat. Lebih baik nanti setelah sholat silahkan didengarkan. Ya, kenapa? Karena itu bisa mengganggu bacaan imam. Maka di sini, ya, dikatakan wala yajuzu, maka tidak diperbolehkan baginya membaca sedangkan imam juga sedang membaca, la surat al-Fatihah wala ghairuha, baik itu surat Al-Fatihah maupun selainnya. Ya, liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 204. Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka simaklah baik-baik, ya, wa ansitu, dan diamlah agar kalian diberikan rahmat. Maka qala al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, al-Imam Ahmad rahimahullah memberikan komentar tentang ayat ini. Ya, beliau mengatakan ajma'u ala anna hadhil ayah fis shalah. Yang dimaksud dengan ayat ini mendengarkan dan diam bacaan Al-Qur'an ini dalam kondisi sedang sholat. Ini ijma'u al-ulama, kesepakatan seluruh ulama. Berarti selain daripada sholat semacam kita, jadi kalau pas acara mantenan, ya kan, biasanya kan dalam acara itu ada ngaji, ya, ya, maka memang lebih baik kalau dibacakan Al-Quran lebih baik didengarkan, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, meskipun ayat ini sebenarnya adalah untuk sholat, tapi kalau memang kita seandainya tidak ada hal kesibukan dan sebagainya, memang lebih baik Al-Quran yang dibacakan di saat acara tetap didengarkan, ya. Falau annal qira'ah tajibu 'alal ma'mum, kalau seandainya, ya, pembacaan itu diwajibkan bagi makmum, lima umira bitarkiha li sunnatil istima', ya, kenapa diperintahkan bitarkiha, ya, kenapa diperintahkan untuk meninggalkan li sunnatil istima', ya, dia itu sunnahnya menyimak. Wali annahu idza insyaghala al-ma'mum bil qiraah, begitu juga apabila makmum itu sibuk dengan bacaannya sendiri, lam yakun li jahril imam faidah, tentu pula percuma imamnya membaca secara jahar, ya. Ingat sekali lagi, ini adalah untuk sholat-sholat yang jahar. Maka untuk sholat yang jahar, ya, jadi bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi makmum tidak perlu baca apa-apa, baik itu Fatihah maupun selain Al-Fatihah, surat-surat yang lain. Wali anna ta'minul makmum, begitu juga alasannya apa lagi?
Karena ucapan aminnya makmum ala qiraatil imam, atas bacaannya imam, yunazzilu manzilata qiraatiha. Itu sama dengan apa? Sama posisinya dengan apa? Dengan bacaannya sendiri. Faqad qala ta'ala li Musa. Sebagaimana Allah Ta'ala ya pernah berfirman untuk Musa. Wa Harun, begitu juga untuk saudaranya Harun. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Yunus, qad ujibat da'watukuma. Ya, telah dikabulkan doa kalian berdua. Telah dikabulkan doa kalian berdua, Musa dan Harun. Wa qad da'a Musa, padahal kalau kita lihat di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus, yang berdoa itu adalah Musa alaihissalam. Beliau mengatakan, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya. Ya Allah, Engkau sesungguhnya sudah memberikan Fir'aun itu perhiasan-perhiasan, ya, perhiasan-perhiasan di dunia, ya, perhiasan-perhiasan dan harta-harta di dunia, ya, di dalam kehidupan dunia. Liudillu an sabilik, sehingga apa? Dia gunakan semua hartanya itu, perhiasannya itu untuk menghalangi orang-orang yang menuju ke jalanmu ya Allah. Sehingga dia berdoa begini, Rabbana tmis, ya Allah, binasakanlah seluruh harta Fir'aun. Artinya Fir'aun beserta ante-anteknya. Ya, jadi Nabi Musa berdoa di sini, hancurkan, binasakan harta-hartanya dan semuanya, seorang-orangnya hancurkan. Bahkan beliau mengatakan, la yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Artinya jangan sampai dia dikasih iman. Ya, dia tidak beriman sehingga apa? Dia mendapatkan siksaan. Ini doanya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Wa ammana Harun ala du'aihi. Harun hanya mengaminkan saja. Tidak mengucapkan apa-apa. Jadi hanya mengaminkan apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi assalam. Sehingga Allah ya fanuzzilat ta'minuhu manzilata man da'a. Maka akhirnya apa? Maka disamakanlah aminnya itu posisinya sama seperti orang yang berdoa. Ya. Makanya Allah katakan apa? Qad ujibat da'watukuma. Telah dikabulkan doa kalian berdua. Padahal yang berdoa adalah Nabi Musa. Harun hanya mengaminkan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bacaannya imam adalah bacaan makmum. Sehingga ketika kita dapatkan imam, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan Engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Kita mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Ya. Yang mengucapkan amin adalah makmum. Tapi yang mendapatkan semua doa ini siapa? Semuanya. Bukan hanya si imam saja, si makmum pun dapat. Ini menunjukkan bahwasanya bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Sekali lagi ingat, ini adalah sholat jahar. Fadalla ala anna man ammana ala du'ain. Maka ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mengaminkan terhadap suatu doa, faka'annama qalahu, itu sama saja. Ya, seakan-akan dia pun mengucapkannya. Ya. Amma idza kanatis shalah sirriyah, adapun jika salat itu adalah sir, yang tidak keras bacaannya.
Ya, seperti sholat duhur, sholat asar, kemudian maghrib rokaat ketiga, isya rokaat ketiga dan 4 sir. Ya, au kanal makmum la yasma'ul imam. Atau ya, tadi pertama dikatakan apabila sholat siriyah atau sholat jahar tapi si makmum tidak dengar bacaan imam, kecil suaranya, ya, fa innahu yaqra'ul fatihah, maka wajib bagi orang ini untuk membaca surat al-fatihah fi hadhil hal, dalam keadaan seperti ini. Ya, imamnya padahal baca surat al-fatihah cuma tidak dengar dia. Ya, maka yang disyariatkan untuk tidak membaca adalah orang yang memang mendengar bacaan imam jahar, keras. Ya. Tapi kalau memang makmum tidak dengar, ya, saking jauhnya tempatnya, kemudian mikrofonnya mati, maka untuk orang atau makmum seperti ini, maka dia tetap membaca surat al-fatihah dalam keadaan seperti itu. Wa bihada tajtami'u al-adillah. Dengan ini maka semua dalil-dalil yang ada menjadi terkumpul. Ya. Yaitu apa? Wujubu qiraatil Fatihah 'alal ma'mum fi shalah as-sirriyah dunal jahriyah. Yaitu apa? Wajibnya bacaan Al-Fatihah bagi si makmum dalam sholat sir. Ya, bukan sholat jahar. Ini adalah metode penggabungan dalil. Allahu a'lam. Kemudian sedikit wa min ahkami sholatil jamaah al muhimmah, dan yang termasuk sholat berjamaah yang sangat penting, ya, bagi hukum-hukum sholat berjamaah yang sangat penting apa? Wujubu iqtida'il imami. Ya, namanya sholat berjamaah, maka ingat ini harus, poin ini harus penting, yaitu wajibnya seorang makmum mengikuti imam bil mutaba'ah atamah lahu, dengan mengikuti secara sempurna baginya. Wa tahrimu musabaqatihi, dan diharamkan untuk mendahului imam. Ya, li'annal makmum, ya, muttabi'un li imamihi. Kenapa? Karena yang namanya makmum itu ada tugasnya adalah mengikuti imam. Ya, muqtadin bihi wattabi'ul muqtadi wattabi'ul muqtadi la yataqaddamu ala matbu'ihi wa qudwatihi. Intinya adalah bahwasanya yang namanya pengikut akan mengikuti siapa yang ada di depannya. Ya, namanya pengikut, dia sudah ngekor aja. Ekor itu ada di belakang. Ya, sehingga yang akan menentukan adalah kepala. Kalau kepalanya ke kanan, semuanya ke kanan. Nanti malah membingungkan, kepalanya belum ke kanan, ekornya sudah bergerak terlebih dahulu. Ya, sehingga haram hukumnya mendahului imam. Imam belum ruku, dia sudah ruku duluan. Imam belum i'tidal, dia sudah i'tidal terlebih dahulu. Bahkan ada yang memang ancer-ancer lagi. Ya, fi suhufi Ibrahim. Jadi imamnya baca, kemudian makmumnya dengar fi suhufi. Ketika bacaan ayat terakhir, makmumnya sudah lepas tangan. Bahkan sudah kelihatan bungkuk begini, mau turun ruku. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, haram hukumnya mendahului makmum. Ya, kalau dia sampai fi suhufi Ibrahim wa Musa, kalau dia lanjut. Kalau dia lanjut, ternyata dia lanjut Bismillahirrahmanirrahim, kan malu kita. Ya, sudah menurunkan tangan, sudah membungkukkan diri. Ini tidak diperkenankan. Ya, bahkan dikatakan hukumnya haram mendahului imam. Dan apa sih tujuannya mendahului imam? Toh, ya, ya. Jadi nanti pas salam, kalau imam sudah salam, baru kita bisa salam. Tidak mungkin kita salam duluan. Ya, ini kan bukan namanya sedang
jamaah, tapi namanya sedang sholat sendiri. Ya. Sehingga waqad qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, amma yakhsha ahadukum, ya, idza rafa'a ra'sahu qabla al-iman an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Ya. Adapun yang ditakutkan yang terjadi bagi kalian itu adalah yaitu mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala. Hukumannya apa? Kata Rasulullah SAW, ya, diganti kepalanya nanti ra'sahu ra'sa himar, akan diganti dengan kepala keledai. Ya, au yaj'ala suratahu surata himar, atau dijadikan bentuknya sama, ya, seperti bentuknya keledai. Muttafaqun alaih. Ya. Faman taqaddama ala imamihi, barang siapa yang mendahului imamnya dalam sholat, ya, kana kal himari, dia sama persis seperti keledai, alladzi la yafqahu ma yuradu bi amalihi. Ya, ya, namanya keledai apa? La yafqah, dia tidak memiliki pemahaman ma yuradu bi amalihi, bahkan tidak memahami apa yang dia sedang lakukan, namanya binatang. Dan ingat, mohon maaf, keledai adalah binatang yang terjelek bagi kaum Arab. Bangsa Arab, ya, binatang yang jelek itu adalah himar. Kenapa? Makanya dikatakan, ya, dalam surat Al-Jumu'ah, ya, jadi orang-orang, ya, jadi orang ahlu kitab itu dikatakan seperti apa? Keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Padahal mereka punya kitab-kitab tebal. Kalau mereka bisa membaca, bisa memanfaatkannya. Tetapi kenapa? Keledai. Ya. Jadi yang dibawa meskipun adalah kitab yang fenomenal, kitab yang tebal, ya, yang mampu dibaca oleh manusia, seluruh manusia, tapi karena keledai yang dikasih, tidak mungkin dia memahami. Cari kitab yang paling mudah, tidak mungkin dia bisa memahami. Kenapa? Dia keledai. Ya. Maka dari itu apa? La yafqahu ma yuradu bi amalihi. Yang namanya keledai itu tidak bisa memahami apa yang dia lakukan. Ya. Wa man fa'ala dzalika istahaqqal uqubah. Sehingga apa? Barang siapa yang melakukan hal tersebut mendahului imam, sebenarnya apa? Berhak bagi dia untuk mendapatkan hukuman. Berhak dihukum. Siapa yang menghukum? Imam. Ya. Pemerintah. Ya. Amir dan sebagainya. Ini yang berhak untuk menghukum orang-orang yang mendahului pergerakan imam. Wa fil hadis sahih. Ya. Dalam hadis yang sahih dikatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikannya sholat itu dengan adanya imam adalah tujuannya agar ada yang diikuti. Ya, fala tarka'u hatta yarka'. Maka janganlah kalian ruku sampai dia ruku. Wala tasjudu hatta yasjuda. Dan jangan kalian sujud sampai si imamnya sujud terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, falyatafaddal mashkura. Sebentar kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan mau bertanya, ketika kita menjadi masbuk yang pertama, jika melihat sop pertama ada yang masih kosong, bolehkah kita di saf pertama? Ya, baik, pertanyaan pertama ini boleh, silahkan. Kalau ada saf yang kosong di pertama, silahkan masuk. Karena apa? Saternya imam, apa namanya? Sater itu, subhanallah, apa namanya? Apa namanya istilahnya? Penghalang. Ya. Jadi penghalangnya orang yang berjamaah itu adalah imam. Ya. Jadi jika ada pertama, sebenarnya apa? Yang berada di belakang yang kosong itulah sebenarnya maju. Ya. Tapi supaya tidak menimbulkan fitnah, ya, lebih baik tetap di belakang. Khawatirnya apa? Nanti orang tidak paham, kita masuk begitu saja, ya, akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Ya, jadi tetap berada di belakang lebih. Ya, Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, jika masbuk pada rakaat kedua,
berarti rokaat kedua itu menjadi rokaat pertama bagi kita, betul. Kemudian jika sudah rokaat keempat atau yang akhir, posisi duduk imam dan makmum lainnya adalah tahiyat akhir dengan bacaan doa tahiyat akhir. Lalu bagaimana posisi duduk yang masbuk tadi? Baik, ya, apakah duduk tahiyat akhir juga dengan bacaan tahiyat akhir atau bagaimana? Jazakallah khair wa jazakallah khair. Baik, Ibu, jadi duduknya makmum yang masbuk memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tetapi yang lebih kuat dikatakan, ya, duduknya makmum mengikuti duduknya imam. Berarti kalau pas tahiyat akhir, maka meskipun makmum itu baru rokaat kedua, ya, dia baru rokaat kedua, berarti dia tahiyat pertama, ya, maka tahiyat di sini duduknya si makmum mengikuti keadaan imam, berarti duduknya dengan duduk tahiyat akhir, yaitu duduk tawarruk, ya, yang mendudukkan kaki kiri, ya, yang namanya duduk tawarruk. Jadi mengikuti duduknya imam, ya, itu yang Allahu alam yang lebih dikuatkan. Allahu alam bisawab. Kemudian bacaannya bagaimana? Bacaannya sampai habis tidak apa-apa. Kita tahiyat awal, imamnya tahiyat akhir. Boleh bacaannya sampai, apakah boleh dia baca sampai fil alamina innaka hamidum majid? Boleh. Bahkan ditambah dengan doa pun boleh. Kenapa? Di tahiyat yang pertama itu masih diperbolehkan, bahkan dengan doa yang Allahumma inni a'udzubika, ya, min azabi jahannam. Bahkan ada yang memperbolehkan seperti itu. Tapi silahkan dia habiskan doa tahiyat sampai bersolawat kepada Nabi, ya. Fil alamina innaka hamidum majid, silahkan. Allahu alam. Kemudian jika saya mengikuti jamaah sholat maghrib, kemudian saya hanya mendapatkan 1 rokaat saja, apakah kemudian saya mengqadha 2 rokaat dengan membaca Al-Fatihah secara keras bacaannya atau bagaimana? Mohon maaf, ana baru belajar. Baik, Ibu, ya, yang bertanya di sini, ini kalau imamnya di rokaat ketiga kita baru masuk, berarti kita harus menyelesaikan 2 rokaat lagi. Ini sholat maghrib. Maka rokaat yang kedua, kalau ibu seandainya ada yang nepuk dari belakang, ya, seandainya nepuk di belakang, maka ibu bacaan yang keras adalah di rokaat yang kedua saja. Rokaat ketiga bagaimana? Sir. Bagaimana sholat maghrib begitu? Kalau sholat sendiri bagaimana? Apakah kita keras? Ya sama. Kalau kita sholat sendiri, bacaannya kita sirkan yang kedua dan yang ketiga. Kecuali kalau ada yang nepuk dari belakang, kita dijadikan imam, ya, yang rokaat keduanya yang dijadikan jahar. Sebagaimana sholat kita untuk sholat maghrib. Allahu alam. Kemudian jika mukenah yang kita pakai sholat terkena kencing kucing karena terlihat dari bekasnya di mukenah saya, apakah kencing kucing najis dan apakah saya harus mengulang sholat saya? Baik, Ibu, pertama perlu kita inikan dulu, ya, ini yang bertanya, Masya Allah, ya, sekali lagi, kencing kucing bagaimana? Kemudian pakaian yang sudah kita gunakan untuk sholat gimana? Kencing kucing itu najis, ya, hewannya suci tapi kotorannya najis, begitu juga kencingnya najis. Jadi, ya, ini sepakat berarti ini, ya. Jadi kalau seandainya kita punya pakaian, kita lihat, wah, ini bekas kencing, tidak boleh dipakai, ya. Kemudian ternyata apa? Apabila kita temukan najis ini dalam keadaan sholat. Kita temukan najis ini dalam keadaan sholat, ya, pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru ingat, ya Allah, ini anggap nih, peci saya kan tadi habis kena di pipi, bahasanya kencing kucing, kena kencing kucing tadi najis.
Apa yang harus kita lakukan? Kita buang peci kita. Lanjutkan sholatnya. Ya. Buang pecinya, lanjutkan sholatnya. Ini sebagaimana yang terjadi, yang sering saya katakan, terjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pas sholat bersama para sahabat, di sandal beliau itu ada kotorannya. Ya, jadi masjid di zaman itu kan tidak seperti kita sekarang berlantai begitu, ya pakai tehel dan sebagainya. Kalau dulu kan masih ya namanya padang pasir, alasnya masih itu. Jadi dikatakan ya beliau menggunakan sandal sampai sholat, ini termasuk sunnah, ya. Maka dikabarkan oleh Jibril bahwasanya di sandalnya itu ada najis. Maka dalam kondisi sujud Nabi melempar sandalnya. Melemparkan sandalnya. Sahabat yang ketika itu sholat juga sujud, loh kok Nabi pakai acara lempar sandal dalam kondisi sujud. Semua sahabat ikut lempar. Semua sahabat ikut lempar sandalnya masing-masing. Nah, setelah sholat baru ditanya, ya Rasulullah, artinya ada percakapan. Kenapa tadi ada buang sandal? Maka Nabi mengatakan tadi itu Jibril datang ngabarin aku bahwasanya di sandalku itu ada kotorannya, ada najisnya, makanya aku buang. Namun poin penting yang kita ingin ambil di sini, kalau seandainya pas pemakaian itu batal, artinya di sini kan dalam kondisi sholat ya. Jadi kalau seandainya saat itu ya najis yang kita pakai saat itu membatalkan sholat kita, otomatis Rasul akan batalkan. Justru Rasul membuang sandalnya, tetap melanjutkan sholatnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya, ini menunjukkan kalau seandainya, kalau tadi kan gampang kita pakai contoh peci, kita bisa buang. Tapi kalau sekarang mukena, yang kena najis baru ketahuan, Allahu Akbar, ya Allah, ini kan apa yang harus kita? Apakah kita buka mukena kita? Kalau kita buka mukena kita, otomatis auratnya terlihat. Bagaimana caranya? Batalkan sholatnya, ganti pakaiannya. Tapi kalau ingatnya apabila sholat sudah selesai, ya assalamualaikum, assalamualaikum, ya selesai salam lah, pokoknya intinya selesai salam. Kemudian baru ingat, ya Allah, baju ini kan najis. Bagaimana sholat kita? Apakah diqadha? Tidak. Tidak perlu diqadha. Kenapa? Sebagaimana hadis tadi, Nabi bahkan ketahuan najis itu di kondisi pertengahan sholat. Beliau tidak mengganti sholat yang tadi menggunakan dengan pakaian yang najis, dengan sandal yang najis. Tidak diulangi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kalau memang tidak tahu dalam hal yang najis, tidak apa-apa. Berbeda dengan berwudu. Kalau dia sudah assalamualaikum, dia lupa ya Allah, saya belum wudu. Nah, untuk yang seperti ini baru harus dia berwudu kembali, sholat kembali. Jadi sholat yang tadi tidak sah. Tapi kalau berhubungan dengan najis, asal dia tidak tahu, memang tidak tahu, maka sholat itu terhitung sah. Ya, tidak perlu diulangi kembali. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nih. Ya. Assalamualaikum, semoga Allah selalu menjaga ya kita semua ya. Ketika kita mau memulai sholat terlambat ya, dia datang terlambat, imam sudah selesai salam dan orang masbuk sebelum kita sholat, apakah kita akan sholat ini mengikuti orang yang masbuk tersebut atau sholat sendiri tidak ikut jamaah dengan orang yang masbuk tersebut? Dan bolehkah orang yang masbuk dijadikan imam? Saya ulangi ya, ketika kita mau memulai sholat terlambat, imam sudah selesai salam dan ada orang yang masbuk sebelum kita sholat, ya,
apakah kita yang akan sholat ini mengikuti orang yang masbuk tersebut atau sholat sendiri tidak ikut jamaah ya, dengan orang masbuk tersebut, dan bolehkah orang yang masbuk dijadikan imam ya. Ini pilihan saja. Kalaupun dia mau menepuk yang masbuk tadi untuk dijadikan imam, boleh. Tapi kalau kita lihat yang sebagian ulama termasuk beliau Syekh Shalih Fauzan tidak merekomendasikan seperti itu. Ya sudah, sholat sendiri saja. Namun banyak ulama yang mengatakan bolehkah orang yang masbuk juga ditepuk begitu untuk dijadikan imam? Boleh. Ya, ini memang terjadi pilihan. Allahu a'lam. Saya lanjutkan. Warawal Imamu Ahmad wa Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud ya, Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi, bahwasanya jadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, apabila dia rukuk maka rukuklah, wala tarka'u hatta yarka', dan jangan kamu rukuk sampai dia memang betul-betul rukuk. Wa idza sajada fasjudu, apabila dia sujud, sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjuda, dan jangan kamu sujud sampai dia bersujud. Wa kana sahabatu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat itu berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yahna ahadun minhum zahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Tidaklah mereka, ini para sahabat nih, tidaklah mereka, tidak ada yang ya, di antara mereka memiringkan atau membungkukkan badannya atau punggungnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah betul dalam keadaan sujud. Jadi tidak ada yang berani begini, tidak, tetap dalam keadaan berdiri sempurna. Kalau memang Nabi sudah sujud, baru mereka turun. Ini Nabi SAW ya, jadi adalah para sahabat radhiyallahu anhum ya. Summa yaqa'una sujudan ba'dahu, kemudian apa, apabila Nabi sudah betul sujud, baru para sahabat ikut untuk bersujud. Walamma ra'a Umar radhiyallahu anhu, dan ketika Umar radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang yusabiqul imam, yaitu mendahului pergerakan imam, darabahu, maka beliau memukul. Masya Allah, Umar ya, Umar melihat seseorang yang mendahului imam dalam sholatnya dipukul sama sama Umar. Wa qala ya, maka dia mengatakan la wahdaka shallaita wala bi imamika iqtadaita, kamu itu ya, intinya kamu tuh bukan sholat sendiri dan kamu tidak mau mengikuti imam, sholat jamaah tapi tidak mau mengikuti imam. Tidak jelas ya. Jadi tidak ada kejelasan mau sholat sendiri apa mau imam, mau ikut berjamaah. Makanya dipukul sama si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa hadza syai'un yatasahalu fihi, ini adalah sesuatu yang meremehkan, au yatajahalu ba'dul musallin, atau memang sebagian kita jahil dalam hal ini, bodoh dalam hal seperti ini. Fayusabiqunal imam, kenapa? Karena sebagian kita kaum muslimin masih ada saja yang ingin mendahului imam. Wa yata'arraduna lil wa'idis syadid, padahal apa? Maka cocok untuk orang seperti ini disiapkan hukuman-hukuman yang keras. Bal yukhsha an la tasihha salatuhum, dan bahkan dikhawatirkan bagi mereka apa? Tidak sah sholat mereka, orang yang mendahului imam. Warawa Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, la tasbiquni birruku', Nabi sudah mengatakan janganlah kalian mendahului aku dalam hal ruku', wala bis sujud, begitu juga sujud, wala bil insirab, begitu juga selesai pergi ya. Qala Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan musabaqatul imam haramun bittifaqil a'immah, mendahului imam hukumnya haram, ini kesepakatan seluruh ulama. La yajuzu li ahadin,
tidak diperkenankan bagi seseorang an yarka'a hatta qabla imami. Apa? An yarka'a qabla imami. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang untuk apa? Ruku sebelum imamnya ruku. Wala yarfa'u qablahu, dan tidak boleh mengangkat sebelum imam mengangkat. Wala yasjudu qablahu, begitu juga tidak boleh dia bersujud sebelumnya. Wa qad istafadat ala hadis, dan begitu banyak hadis dari Nabi SAW bin nahyi an dzalika. Banyak hadis-hadis yang melarang dalam hal tersebut. Apa itu? Mendahului imam. Wa musabaqatul imam tala'ubun minasyaiton. Mendahului imam adalah termasuk permainan syaitan. Ya, bi ba'dil musallin, terhadap sebagian orang-orang yang sholat. Hatta yukhilla bi sholatih. Sehingga apa? Ya, dia secara tidak langsung terganggu dalam sholatnya, lalai. Wa illa famada yastafidul ladzi yusabiqul imam. Terus apa kalau dia mendahului imam? Apa manfaatnya dia mendahului imam? Apa faedah yang bisa dapatkan untuk mendahului imam? Li'annahu lan yakhruja minas shalah illa ba'da salami al-imam. Padahal dia tidak bisa keluar dari sholat tersebut kecuali setelah salamnya imam. Nggak mungkin dia selesai duluan daripada imam. Kalau dia selesai duluan daripada imam, berarti sholatnya tidak sah. Sholat berjamaah tidak sah. Ya. Fayajibu 'alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim an yatanabbaha lidzalika. Wajib betul-betul harus perhatian dengan hal seperti ini. Ya. Wa an yakuna multaziman li ahkami al-i'timam wal iqtida. Ya, wajib artinya multazim. Ya, betul-betul iltizam, artinya memegang teguh ya tentang hukum-hukum i'timam wal iqtida, menjadi imam dan makmum. Ya, nas'allaha, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lil jami', untuk semuanya, al-fiqha, pemahaman fi dinihi, di dalam agama ini, wal basirah fi ahkamihi, dan keilmuan dalam hukumnya. Innahu sami'un mujibun fa innahu, ya bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha mendengar lagi maha ya menjawab. Fa innahu man yuridillahu bi khairan, maka sesungguhnya barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan pemahaman bagi dia di dalam agamanya. Demikian mungkin kajian sore pada hari ini ya tentang masalah masbuk. Jika ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang bertanya, jika kita ikut berjamaah subuh di sebuah masjid dan ana mau sholat jamaah ketika ana masuk sholat jamaah ketika imam sedang kunut, apakah ana mengqadha 1 rakaat atau 2 rakaat Ustaz? Kalau imamnya sedang kunut berarti kan i'tidal, ini imamnya di rakaat kedua. Ya, maka dia berarti masuk belum. Ya, dia tidak mendapatkan jamaah itu. Ya, dia tidak mendapatkan jamaah, dia hanya mendapatkan niat berjamaah. Kenapa? Minimal dia mendapatkan rukuk kedua dalam sholat subuh. Allahu alam. Kemudian ada yang bertanya lagi, apakah doa anak angkat kepada orang tua angkatnya bisa sampai Ustaz? Baik. Dan begitu pula sebaliknya, doa ortu angkat kepada anak angkatnya sama saja Ibu. Siapapun berdoa ya kepada siapapun dia sampaikan, artinya untuk siapa doa itu sampai. Meskipun itu untuk tetangga kita, meskipun itu untuk orang lain. Bukankah setiap Jumat ya khotib-khotib biasanya mendoakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang-orang muslim dan muslimat, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Ya, jadi boleh, ya. Jadi doanya anak angkat itu boleh untuk bapak angkatnya. Begitu juga sebaliknya, doanya bapak angkat untuk anak angkatnya juga diperbolehkan. Tidak ada yang melarang. Bahkan bukan anak angkatnya sendiri pun, orang lain pun boleh dia doakan. Allahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ini yang bisa kita
Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi, insya Allah besok kita ada puasa Asyura. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan anak istri kita, ya, tentang puasa Asyura ini. Masya Allah, pahalanya sangat besar. Yaitu apa? Dihapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Besok hari Sabtu ya, silahkan. Walaupun dia tidak berpuasa pada hari ini, tidak apa-apa. Karena memang inti dari Asyura adalah besok. Ya, kalaupun dia sehari, dia puasa Asyura sudah cukup. Tapi kalau dia mau tambah hari Minggu, hari Ahad, dipersilahkan. Itu lebih baik. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan puasa besok ini, puasa Asyura, dan mendapatkan keutamaan dari puasa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.